Di sebuah sudut terpencil di utara Sungai Ipuh, dekat perbatasan Kerinci yang diselimuti kabut dan pepohonan rimbun, tersiar sebuah cerita rakyat yang memikat hati. Kisah ini sekilas mirip dengan legenda Malim Deman atau Nawang Wulan, namun memiliki keunikan tersendiri. Jika Malim Deman dan Nawang Wulan menghubungkan dunia manusia dengan kayangan, maka Gadis Ambai membawa kita ke dunia misterius di bawah permukaan air, tempat para hantu air yang elok dan memikat bersemayam. Di tepian Sungai Ipuh, di antara hamparan sawah hijau dan hutan yang berbisik, hiduplah seorang pemuda bernama Lelo. Ia bukan sembarang bujang. Tubuhnya tegap bagaikan pohon kelapa yang menjulang. Wajahnya tampan dengan sorot mata penuh semangat, namun di usia yang tak lagi muda, Lelo belum juga menemukan jodoh. Teman-teman sebayanya kerap menggoda, memanggilnya bujang tua, dengan tawa yang menggema. Dengan senyum tipis dan hati sabun, Lelo hanya menjawab, "Jodohku belum tiba." Namun, cemoohan itu kian hari kian tajam, mengiris hatinya seperti sembilu. Tak tahan dengan olok-olok yang tak kunjung reda, Lelo memilih mengasingkan diri ke kebunnya di tepi Sungai Selagan, sebuah aliran air jernih yang berkilau di bawah sinar mentari, mengalir hingga bermuara di Muko-Muko, ibu kota kecamatan. Di sana, Lelo menghabiskan hari-harinya dengan tekun. Ia bercocok tanam, merawat ladang, dan menyadap air nira dari pohon aren untuk dijadikan gula manis. Kehidupannya sederhana, namun penuh makna, ditemani gemericik air sungai dan kicau burung di pagi hari. Pagi itu, seperti biasa, mentari menyapa bumi dengan lembut. Lelo berjalan ke pohon-pohon arennya untuk mengumpulkan air nira yang tersimpan dalam tabung bambu. Namun, keanehan menimpanya. Tabung-tabung di tepi sungai kosong melompong, padahal tabung di tempat lain penuh dengan cairan manis. Mengapa hanya di tepi sungai ini? Gumamnya. Jantungan hatinya berdegup kencang oleh rasa penasaran. Hari demi hari, kejadian itu berulang. Tabung-tabung di tepi Sungai Selagan selalu kosong, seolah ada tangan tak kasat mata yang mencuri niranya di malam hari. Bahkan saat Lelo memeriksa di tengah malam, ia mendapati beberapa tetes nira masih tersisa. Namun pagi harinya, tabung itu kembali kering. Pada pagi ketujuh, kesabaran Lelo habis. Amarahnya membuncah, bercampur dengan tekad bulat untuk memecahkan misteri ini. Malam itu, bulan purnama menggantung megah di langit, menyiram bumi dengan cahaya perak. Lelo bersemedi di bawah pohon aren, menjaga tabung niranya dengan tikar sebagai alas dan sebilah tombak di sisinya. Malam semakin larut, sunyi hanya dipecahkan oleh suara jangkrik dan aliran sungai yang lembut. Jam demi jam berlalu tanpa tanda-tanda pencuri, hingga menjelang tengah malam, sebuah bisikan halus bagai alunan suling terdengar dari arah sungai. Lelo tersentak, namun tetap terbaring diam, menyimak dengan jantungan berdebar. Bisikan itu semakin jelas, membawa suara merdu beberapa wanita. Dari balik semak, ia melihat sebuah bayangan anggun mendekati pohon aren. Seorang gadis, dengan rambut panjang berkilau bagai sutra hitam, menaiki tangga bambu dengan gerakan lembut. Ia mengambil tabung nira, meneguknya perlahan, lalu mengembalikannya dengan hati-hati sebelum meluncur kembali ke sungai. Lelo terpaku, napasnya tertahan oleh pesona gadis itu. Sebelum ia pulih dari keterpanaannya, gadis kedua muncul, melakukan hal yang sama, diikuti oleh yang lain, satu persatu, hingga total 6 gadis. Namun, ketika gadis ketujuh muncul, hati Lelo seolah terhenti. Gadis ini berbeda kecantikannya bagai bulan purnama sendiri, memancarkan aura yang tak bisa dilukiskan. Matanya berkilau seperti permata di dasar sungai, dan senyumnya lembut namun penuh rahasia. Lelo hanya mampu mendesah, jiwanya terpikat, seolah terperangkap dalam mimpi indah. Hari pun berganti siang, namun bayang-bayang gadis ketujuh itu terus menghantui pikirannya. Sejak malam itu, Lelo tak lagi sama. Kegelisahan merenggut ketenangannya. Ia sering termenung di tepi sungai, memandangi riak air seolah mencari jawaban. Kecewa karena air niranya yang dicuri kini berganti dengan rindu yang tak terucapkan. Akhirnya, ia memutuskan pulang ke desa, berharap menemukan ketenangan. Namun, teman-temannya kembali menyapa dengan candaan, "Kapan kau akhiri masa perjakamu, Lelo?" Dengan senyum kecut, ia menjawab, "Jodohku belum tiba." Kepada sahabat karibnya, ia menceritakan pengalaman malam itu. Sayangnya,
Sahabatnya menganggap Lelo telah kehilangan akal. Bahkan, desas-desus menyebar bahwa Lelo dirasuki. Hingga seorang dukun dipanggil untuk mengobati kegilaannya. Hati Lelo semakin terluka oleh cemoohan yang kian menjadi-jadi. Dalam keputusasaan, ia kembali meminta nasihat sahabatnya. Kali ini, sahabatnya bersimpati dan memberi saran. Jika kau yakin gadis-gadis itu nyata, buktikan. Tangkap salah satu dari mereka, bawa ke desa, dan tutup mulut para pengolok itu. Lelo mengangguk mantap, hatinya terbakar semangat. Ia bersumpah akan menangkap gadis ketujuh yang telah mencuri hatinya. Malam berikutnya, Lelo kembali mengintai di bawah pohon aren. Kali ini dengan hati yang lebih teguh. Namun, malam itu sunyi tanpa tanda-tanda kehadiran gadis-gadis misterius. Ia mencoba lagi, memasang tabung nira dengan penuh harap. 3 malam berlalu tanpa hasil, hingga pada pagi keempat, tabung niranya kosong kembali. Mereka datang, gumamnya, jantungan berdegup kencang. Malam itu, ia bersembunyi dengan lebih hati-hati, menyaksikan 7 bayangan anggun muncul dari sungai. Satu persatu, mereka menaiki tangga, meneguk nira, dan kembali ke air. Ketika giliran gadis ketujuh tiba, Lelo bersiap. Dengan tali di tangan, ia melesat dari persembunyiannya, menangkap tangan gadis itu saat ia turun dari pohon. Gadis itu meronta, matanya melebar penuh keterkejutan. Namun Lelo dengan cepat mengikat tangannya. "Lepaskan aku," serunya, suaranya bagaikan alunan air yang jernih. Namun, Lelo tak bergeming, menyeretnya menjauh dari sungai meski gadis itu berusaha melepaskan diri. Fajar menyingsing, dan di bawah sinar pagi, Lelo akhirnya melihat wajah gadis itu dengan jelas. Cantikannya bahkan lebih memukau di siang hari, bagaikan mutiara yang baru muncul dari dasar lautan. "Siapa namamu?" tanya Lelo. Suaranya bergetar antara kagum dan gugup. "Kau duluan, siapa dirimu?" balas gadis itu, sorot matanya penuh tantangan. "Aku Lelo, bujang dari desa ini. Sekarang, katakan namamu, wahai gadis jelita." Gadis itu tersenyum tipis. "Teman-temanku memanggilku Ambai." "Gadis Ambai," gumam Lelo. Nama itu terasa manis di lidahnya. "Nama yang indah. Lepaskan ikatanku, Lelo. Aku bukan tawanan," pinta Ambai. Suaranya lembut namun tegas. "Kau telah menawan hatiku," jawab Lelo, separuh bercanda, separuh serius. "Maafkan aku karena marah atas air niraku yang kau curi." "Itu tak seberapa," sahut Ambai. "Tapi untuk apa kau mengikatku? Aku takut kau kembali ke sungai dan aku akan kembali dicemooh teman-temanku." "Aku tak akan lari," janji Ambai, suaranya tulus. "Lepaskan aku, demi Tuhan." Lelo ragu sejenak, namun akhirnya melepas tali itu. "Baiklah, tapi kau harus ikut ke desaku." Ambai mengangguk, dan keduanya berjalan beriringan menuju desa. Di sana, semua mata tertuju pada Ambai. Teman-teman Lelo yang dulu mencemooh kini terdiam, kagum pada kecantikan Ambai yang bagaikan dewi dari alam lain. "Pantas Lelo menunggu begitu lama," bisik mereka, penuh decak kagum. Hari-hari berlalu, dan Ambai dengan setia membantu ibunda Lelo di rumah. Ia menenun, memasak, dan merawat rumah dengan penuh kasih. Hati Lelo semakin terpikat. Suatu hari, ia memberanikan diri berbicara pada ibunya. "Ibu, bagaimana jika aku menikahi Ambai?" Ibunda Lelo memandangnya dengan penuh kasih, namun ada keraguan di matanya. "Anakku, Ambai berasal dari alam lain. Kau hidup di dunia ini. Sudahkah kau pikirkan baik-baik?" "Sudah, Ibu," jawab Lelo mantap. Ibunda lalu memanggil Ambai. "Anakku, Lelo ingin menyuntingmu. Setujukah kau?" Ambai tersenyum lembut. "Saya setuju, Ibu." Pernikahan pun digelar, meriah dengan tarian dan nyanyian seluruh desa. Lelo dan Ambai menjadi pasangan yang harmonis, dikaruniai seorang putra yang sehat dan cerdas. Sawah mereka subur, ternak mereka berkembang, dan hidup mereka dipenuhi kedamaian. Namun kebahagiaan itu tak abadi. Suatu pagi, saat Lelo pergi ke hutan mencari rotan untuk panen padi, Ambai membawa putranya ke sungai Selagan untuk mandi. Air sungai yang jernih dan sejuk membangkitkan kenangan lama di hati Ambai. Ia menyelam, terbawa oleh alunan air yang memanggilnya kembali ke dunia asalnya. Anaknya, yang ditinggalkan di tepi sungai, menangis kedinginan, memanggil ibunya. Namun, Ambai tak mendengar, terlena oleh panggilan alam air. Ketika Lelo pulang, ia mendapati putranya menggigil,
menangis memanggil ibunya. Hatinya hancur. Ia teringat janji Ambai, namun kini terlambat. Dengan anak digendongan, Lelo berlari menyusuri sungai, berteriak memanggil nama Ambai. Di sebuah lubuk bernama Semantung Tinggi, suara Ambai akhirnya terdengar, lembut namun penuh duka. Lelo, bukan aku tak sayang padamu. Kau telah melupakan janjiku. Peliharalah anak kita baik-baik. Jika rindu, tunggulah bulan purnama. Aku akan datang dalam mimpimu. Tidak, Ambai, seru Lelo. Air mata membasahi wajahnya. Aku rindu padamu sekarang. Tanpa pikir panjang, ia terjun ke lubuk itu bersama anaknya, berharap menyusul istrinya. Namun, sungai seolah menelannya. Tubuh mereka tak pernah ditemukan, seakan ditelan sungai Selagan. Ibunda Lelo menangisi kepergian anak dan cucunya. Hatinya remuk redam. Lelo, tumpuan harapannya, kini telah tiada. Hingga kini, di tepi sungai Selagan, konon saat bulan purnama, suara Lelo dan Ambai masih terdengar, berbisik tentang cinta yang terpisah oleh batas dunia manusia dan alam air.